Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting. Itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih ya yang ribut-ribut kurang kerjaan, biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Naufal Official dimanapun berada, terkait kemunculan isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi, memang hingga saat ini polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini masih hangat diperbincangkan oleh umat. Terkait kemunculan isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini, tidak sedikit pula banyak menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik itu dari para ulama, para kiai, masyarakat biasa, tak terkecuali juga para habaib itu tersendiri yang digugat nasabnya oleh Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya ini. Banyak ulama yang tidak sepakat atas kemunculannya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasabnya Syahadah Ba'alwi karena dinilai hal tersebut sangat amat bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ulama-ulama terdahulu ini sangat mengakui bahwasanya nasabnya Syahadah Ba'alwi ini, nasab para habaib ini memang betul-betul tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada mereka kelompok para perusak nasab ini menggugat atas nasabnya Syahadah Ba'alwi, mereka pula menyerang para habaib, ingin menjatuhkan para habaib dengan menggunakan narasi-narasi fitnahan. Seperti halnya mereka menuduh para habaib ini merupakan orang-orang keturunan Yahudi. Mereka menuduh para habaib ini dengan mengatakan bahwasanya para habaib ini keturunan penjajah. Begitulah narasi-narasi yang gemar digaungkan oleh kelompok para perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Tak terkecuali juga Abah Habib Lutfi bin Yahya pun ikut terkena serangan daripada kelompoknya para perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Bagaimana kita melihat narasi yang dilontarkan kepada Abah Habib Lutfi bin Yahya? Mereka menuduh bahwasanya Abah Habib Lutfi bin Yahya ini merupakan orang yang gemar memalsukan makam. Mereka juga menuduh bahwasanya Abah Habib Lutfi ini merupakan orang-orang yang gemar membelok-belokkan sejarah dan sebagainya. Begitulah narasi yang digaungkan oleh kelompok para perusak nasab. Tidak hanya para habaib, orang-orang yang mensahihkan dan mempercayai nasabnya para habaib ini tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh kelompok para perusak nasab ini dicap sebagai orang pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Memang sangat amat luar biasa narasi-narasi keji kelompok para perusak nasab Syahadah Ba'alwi ini jika kita tanggapi bersama-sama. Maka daripada itu, atas kegaduhan yang terjadi terkait isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi, ini menimbulkan reaksi daripada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Yahya. Beliau menegaskan bahwasannya ketika ada segelintir orang yang memperdebatkan terkait nasabnya para habaib, ini merupakan orang-orang goblok, kata Gus Yahya dalam suatu ceramahnya tersebut. Nah, dalam video kali ini juga saya akan kembali menampilkan cuplikan daripada Gus Yahya Khalil Stakuf, yang mana dalam hal ini beliau menegaskan bahwasanya nasabnya Syahadah Ba'alwi ini memang benar-benar tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Gus Yahya sangat amat luar biasanya ketika menanggapi orang-orang yang saat ini masih merongrong nasabnya Syahadah Ba'alwi dan berupaya ingin menjatuhkan para habaib. Beliau kembali menegaskan bahwasanya orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Lantas bagaimana narasi selengkapnya daripada Gus Yahya Khalil Stakuf, seorang ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama? Mari kita simak bersama-sama videonya. Soal nasab Ba'alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas ya. Saya jujuk lagi. Maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya. Saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus gitu. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya tuh soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini
terus aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun, nggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti nggak ada catatan, itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lengkap, tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut, itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut, itu ada ya. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja, sudah. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki, itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah, itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah, karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan, gitu ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah, sama mulianya, walaupun nggak pakai nama fam. Jadi semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Kita tahu Lailatul Qadar dirahasiakan, walinya Allah dirahasiakan. Ya, waktu mustajab di hari Jumat dirahasiakan supaya apa? Supaya kita memuliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu loh. Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan, itu yang paling penting. Itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih ya yang ribut-ribut itu kurang kerjaan, biarin. Baik sahabat Alfa Official, cukup tegas tadi kita telah mendengarkan bagaimana narasi daripada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini beliau menanggapi atas polemik gaduhnya batalnya nasab Sadah Ba'alwi. Beliau menegaskan bahwasanya polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi, terutama orang-orang yang saat ini masih merongrong nasabnya Sadah Ba'alwi, menyerang para habaib zuriyahnya baginda Nabi,
dengan berbagai narasi fitnahan dan ocehan-ocehan receh yang dilakukan oleh para perusak nasab, ini merupakan perilaku daripada orang-orang yang tidak ada kerja. Maka daripada itu, mengikuti daripada perkataannya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, jangan sampai kita ikut-ikutan terkecoh dan terprovokasi oleh narasi-narasi yang digaungkan oleh para perusak nasab Syahdah Ba'alwi. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali, hal-hal yang dilakukan ataupun statement-statement yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab sejatinya tidak ada kebermanfaatannya sama sekali bagi kita semua. Maka daripada itu, jauhilah kelompok para perusak nasab karena tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.